cuma kalau saya ditawarin saya selalu tanya-tanya kan, itu gimana sih, gimana. Terus ada teman saya yang cerita itu harus tutup poin, terus apa namanya, kalau enggak ya itu larinya nanti ke upline-nya. Saya nggak mau kan, karena saya kadang-kadang merasa nggak harus selalu beli produk gitu, seperti itu. Jadi saya nggak pernah ikut, dan ini hari ini yang pertama ya. Jadi awalnya juga merasa MLM itu merugikan apa segala macam ya. Nah begitu jalan ini, mungkin saya tanya ke Yofi dulu ya. Nah ini kan seorang pengusaha, belum pernah jalan MLM juga sebelumnya ya? Belum pernah. Nah ketika tiba-tiba jalan MLM, mulai dari produk, otomatis kan berarti karena kita suka produk, yang ditawarkan produk dulu. Nah rata-rata orang begitu nawarin produk tuh kesannya kan jualan. Nah ini bisnis woman begini, apa orang nggak bilang, apa kamu bangkrut? Kenapa kamu jalanin ini? Kok tiba-tiba nawarin produk, nawarin ini? Nah itu gimana itu? Awalnya begini, kalau saya dari dulu memang gimana ya, lebih sosialisasinya ke teman-teman ya, dan saudara-saudara semua itu tidak semata-mata karena duit. Nah, jadinya pada saat aku berbicara sesuatu ke teman atau saudara, ya kan, mereka itu kayak rada percaya, ya. Oh iya, karena pada dasarnya aku itu selalu kemana aja ya yang tidak menguntungkan aku pun aku beri gitu loh. Jadi aku nggak pernah ngarepin imbalan gitu kan. Jadi dari situ aku ya gitu, jadi ngomong juga nggak terlalu sulit ya, apalagi ke teman-teman. Mereka juga kan lihat perkembangan aku kan dari dulu sebelum kita join ya kan, dan setelah join aku tuh juga suka mereferensi gitu loh. Jadi karena kita kan makhluk sosial juga kan, makhluk preferensi ya, gitu. Jadinya sesuatu yang baik pun aku ngomong, enak ya makan di sini, kamu makan deh. Oh iya, pas mereka makan, oh iya ya enak gitu loh. Memang jarang sekali yang bilang enggak ya kalau kita yang referensi. Agak sombong dikit ya. Sampai saya pun kemakan referensinya. Karena kita memberikan sesuatu yang baik kan, nggak mungkin kita istilahnya itu udah lubang, masa gue bilang itu lubang gitu loh. Saya pasti akan ngomong itu lubang, hati-hati ya, paling begitu kan. Jadi sesuatu itu yang baik pasti aku share. Nah itu teman-teman aku semua udah pada tahu. Jadinya jadi pada saat aku ngomong ini, oh nggak semuanya percaya untuk ikut, karena pertama mereka ngerasa kayaknya lebih mereka kayaknya lebih apa ya, lebih loyal untuk banyak yang beli, gue beli tas aja, kalau gue beli ini kan mahal, sayang gitu kan. Begitu juga ada juga yang bilang, oh ya bagus ya, mau dong coba. Nah itu Nah itu kalau yang mereka kayaknya ragu-ragu, mahal, gimana tuh yakininnya? Ya, aku belajar dari upline-ku dulu, karena dia udah kasih kisi-kisi nih. Kalau dibilang mahal, aku bilang aja, tasnya aja lebih mahal loh dari produk saya. Yang kedua, ini investasi seumur hidup. Karena aku bilang, kalian ini, iyalah masih bisa minta lah ya, atau bisa ngasilin ya. Pada saat kita nggak bisa gimana? Aku bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, nanti lihatlah. Kamu lebih sayang kecantikan kamu nggak? Karena kalau kamu sehat, kamu bisa mencari segala sesuatu yang kamu mau loh, saya bilang. Karena kita itu bisa menua. Kadang kita kan saling berjalan kan, kita lihat ada yang, makin seger, kayak makin awet muda ya kan. Ada yang kok kayaknya lebih tua dari umurnya, kadang gitu kan. Namanya kalau udah ngumpul-ngumpul nih, udah ada gosip-gosipan gitu kan. Nah, ternyata saya itu dulu itu tuh kusam. Percaya nggak percaya, saya bukan pecinta dokter ya, dokter kecantikan terutama. Saya itu, kecuali dulu saya suka jerawat batu parah banget. Nah itu saya konsultasi ke dokter itu susah ya dihilangkan, karena nanti ada lagi. Nah dari situ temanku juga tahu mukanya dulu tuh nggak semulus sekarang lah ya, terus kulitnya juga agak gelap. Nah sekarang saya, jangan dipikir saya suntik loh, saya tidak suka suntikan loh. Asli ya berarti ya. Asli dari UTSU itu saya akui, dari UTSU. Karena saya hantar UTSU banyak. Di UTSU-nya nih sampai asli nih. Saya udah dapat gratis soalnya, jadi saya udah seenak saya aja jadinya kan. Dulu waktu saya beli sama si Alan, dulu waktu kita baru join, saya udah minumnya satu ya, karena saya tes gitu kan. Terus saya pas minum 1 minggu, saya panik, kok jerawat saya makin banyak ya, kenapa itu, gue bilang kan. Teruskan detox katanya, ya kan. Saya terus aku baca tuh, bisa kan, aku ada baca artikel gitu ya, kalau mau lebih bagus kombinasinya 2 UTSU 1 SUBA, 1 SOP waktu itu, belum ada SUBA. Saya konsumsi, ya udah saya nekat, saya kan orangnya nekat, apa yang saya percayai saya pasti kerjakan gitu. Berarti nggak takut ya waktu itu jerawat keluar semua? Enggak, demi katanya kata Koardian ya kan, upline-nya lagi di konsultasi dokter gitu kan. Teruskan katanya, nanti hilang dalam 2 minggu. Berarti tepuk tangan buat Bro Alan. Iya. Keyakinannya luar biasa. Terus saking saya yakinnya, ya udah saya tingkat
sempatin aja 2 ya kan, 2 utsu 1 SOP 100. Tapi aku rasa kok kurang mempan, saya kan orang yang maunya instan, sesuatu yang instan itu ada baiknya tapi ada jeleknya juga ya kan. Saya maunya instan, saya nekat minum 4 utsu 2 SOP, jadi 2 di pagi plus 1 SOP. Nanti malamnya sebelum saya tidur kira-kira habis makan ya, tujuan gitu saya minum lagi 2 utsu 1 SOP. Itu percaya nggak percaya, saya nggak jualan loh ya, karena ini semua udah member gitu ya. Ya kan, kita ngomong apa adanya gitu loh, dan itu memang terjadi, percaya nggak percaya gitu ya kan. Memang sih mahal gitu loh, itulah kita harus mencari cara gimana biar konsumsinya gratis ya, seperti itu gitu. Jadi setelah itu teman saya juga tanya, kamu minum apa sih, karena kita kumpul. Nah itulah kadang kita perlu ya sosialisasi, itulah gunanya mereferensi, balik lagi kan. Kamu kok bisa begini, kayaknya kamu lebih semangat ya daripada dulu, kayak letoy-letoy, padahal kerjaan kamu kan lumayan banyak ya. Terus iya, makanya kayak lemes gitu Pak, datang aja, iya. Terus sekarang saya semangat gitu, apalagi ngomongin bisnis ya, cepet saya, iya kan. Nah itu saya kadang ada di tas gitu loh, saya taruh di tas beberapa saset, saya bagi ke teman saya, ini lo minum ini deh, ya nanya ya. Nah saya pancing, nih kamu minum ini, saya minum ini kok, saya bilang, oh mereka coba, kayak kasih nggak apa-apa. Besok-besok nanya, kamu beli di mana? Nah itu, tuh. Itulah yang saya ngomong, yang saya minum, saya bilang kan. Nah baru dari situ kita lebih deket lagi gitu, ngomongin bisnis, ngomongin produk. Setelah itu baru, aduh mahal Vi, mahal banget loh, ya. Ya udah sini saya ajarin bisnisnya, saya bilang, kok dapatnya cuma segini, kalau kamu mau banyak kamu harus kerja lebih keras, saya bilang kan. Cuma mereferensi, intinya seperti itu ya kan. Lah masa gosip bisa, lu referensi barang begini nggak bisa, saya bilang gitu kan ya kan. Iya, tapi masuk kiri keluar kanan. Nah besok mulai nih kan, mulai rame kan, SOP USU udah mulai rame kan. Nah baru gua itu jual juga lu, ya lu daripada keduluan orang mendingan lu ngomong, gua bilang ngomong. Jadi dari situ berbuah ya, member makin banyak sih gitu. Jadinya mereka juga merasain manfaatnya, tapi dosisnya ingat harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada yang ada yang sakit parah, tapi cuma minumnya cuma 1 pasang ya nggak ngefek ya. Nanti datang-datang Viko nggak ngefek ya, begitu kan. Nah jadi harus ada dosisnya juga. Dari situ sih Ci. Oke, berarti ini tidak jualan lah ya, Ya karena sharing, karena referensi, orang nggak merasa. Tapi sebenarnya muter gitu ya. Saya gengsi Ci, saya jualan. Kadang-kadang, aduh nanti temen gue ketemu gue, Yofi datang, pergi. Iya, pasti dia jualan gitu kan. Nah kebanyakan kekeliruan orang, itu benar ya Kak Budi ya, kebanyakan kekeliruan orang itu jadi penjual. Iya. Sehingga ketika ketemu udah langsung, oh terima kasih, enggak deh. Yofi ngajak ketemu, jangan. Nah itu kuncinya ya, jadi kita belajar ternyata ujung-ujungnya sih jualan, tapi dibelokin dikit gitu. Dan karena memang Yofi memang selama ini udah dipercaya kalau kasih referensi bagus, jadi orang percaya, dia ngomong apa juga ikut. Ya, terima kasih. Nah bagaimana nih dengan Ibu Jenny nih? Pertanyaan yang sama. Iya, jadi Janita kalau saya sama kurang lebih ya, kenapa akhirnya orang melihat saya, yang maksudnya apa yang saya jalankan selama ini, karena itu dia melihat perubahan saya yang saya biasa GERD, yang hampir setiap bulan saya masuk UGD ya. Nah itu saya membaik sedikit demi sedikit. Jadi orang nanya, kamu pakai apa Jen? Maksudnya orang dulu kan memang tahu gitu, saya selalu diinjeksi ya, diinfus obat membaik, tapi ginjal saya masalah, bolak-balik seperti itu gitu. Kakak saya semua juga tahu, teman-teman dekat saya. Sampai di suatu hari itu yang mereka nanya, oh ini ya, maksudnya udah sembuh, kok bisa gitu loh. Terus ini kan kamu ini bingung, GERD-nya disembuhin, masalah di ginjalnya. Saya cuma cerita ini loh, saya cuma konsumsi ini, saya cerita sama satu orang itu. Terus akhirnya yang pertama kali mau coba itu ipar saya, dia ada mengalami kesulitan ke belakang ya. Jadi dia ke belakangnya, maaf, dia seminggu tuh bisa cuma dalam seminggu tuh sekali gitu loh, kadang-kadang ke belakang. Terus saya bilang, yaudah coba pakai ini ya. Saya cuma jadi saya punya, saya bagi sama dia gitu loh. Saya coba, saya lihat itu perubahannya dia, yang saya mikir wah ini memang bagus ya, itu terjadi perubahan di dia gitu. Jadi sedikit demi sedikit ke belakangnya jadi mulai lancar, dari yang seminggu sekali terus jadi 3 hari sekali, bisa sampai lancar gitu ke belakangnya. Nah dari situ dia cerita lagi ke mertuanya susah waktu itu, nggak bisa tidur ya, insomnia. Nah itu juga cerita, jadi dari mulut ke mulut gitu. Jadi nanti dari mertuanya cerita lagi ada ke temannya, kan mereka sudah sepuh ya, ada masalah kaki. Nah seperti itu. Jadi awalnya dari sana sih kurang lebih sama, karena
hidup ya, ada testimoni perbaikan, pribadi. nah, seperti itu. Jadi saya awalnya dari sana seperti itu. Ya, terima kasih. Berarti ini dari sini kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya yang pertama kita harus jadi good user. Kalau kita jadi good user, kita jadi iklan berjalan, kita nggak usah banyak ngomong. Orang pasti nanya, kok kamu berubah? Kok kamu begini? Kok kamu begini? Baru kita ngomongnya enak ya. Nggak datang-datang, ini ada produk bagus loh, mau nggak? Itu orang ngasih langsung, terima kasih, nggak ada duit. Nah, jadi ternyata ujung-ujungnya sama, tapi ternyata tips dan triknya itu beda ya. Jadi kita harus lihat juga gimana cara masuknya supaya orang nggak merasa MLM. Kalau MLM betul tadi yang dibilang Bu Jenny, saya juga setuju. MLM itu singkatan mulut lewat mulut. Dan itu kekuatannya luar biasa. Karena kalau kita sudah biasa mereferensikan, apalagi kayak tadi Yofi cerita ya, itu begitu ngomong orang pasti percaya. Ini tadi aja kita direferensikan sama Ko Budi langsung, oh iya benar-benar. Kan kita percaya sama Ko Budi. Ko Budi ngomong apa? Oke aja gitu. Nah kalau kembali ke Ko Budi. Oke, nah kita bicara dari sisi bisnis nih.